warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kami yakin bahwa kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat akan segera terwujud melalui upaya-upaya nyata dalam pembangunan, baik di bidang infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia. Reformasi struktural kita sudah mulai sejak 98. Tapi reformasi yang lebih substantif lebih bisa kita rasakan sejak 2014. Mengapa? Karena Jokowi JK telah banyak melakukan hal, membangun infrastruktur, mengembangkan kebijakan di dalam investasi sehingga memperoleh predikat investation grade. Dan di bidang sosial sudah mengembangkan jaminan sosial dan bansos, bantuan sosial. Tetapi pekerjaan memang belum selesai. Karena itu kami, Jokowi Ma'ruf, akan meneruskan upaya-upaya itu untuk menuju Indonesia maju. Apabila kami diberikan kepercayaan, amanat untuk memimpin bangsa ini, kami akan melakukannya dengan baik dan kami yakin kami bisa. Mengapa kami yakin? Karena kami hafizun alim, bisa menjaga bangsa ini dan mengerti apa yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Kenapa kami yakin? Karena kami adalah qawiyun amin, kuat dan juga bisa dipercaya. Kenapa kami yakin? Karena kami berpengalaman. Selanjutnya teruskan oleh Pak Jokowi. Untuk menjadi negara maju sebagai sebuah negara besar, tentu tantangan yang kita hadapi juga besar. Tetapi kita wajib bersyukur. Kita jangan kufur nikmat. Inflasi yang turun terjaga, inflasi pangan yang rendah, tingkat pengangguran yang terus turun, kemiskinan yang juga sudah 1 digit. Ini wajib kita syukuri. Kita tidak boleh takut terhadap tantangan dan kesulitan-kesulitan. Harus kita hadapi. Bukan kesulitan yang membuat kita takut. Seringkali ketakutanlah yang membuat jadi sulit. Jadi jangan pesimis, jangan mudah menyerah, optimis. Kita harus selalu optimis. Saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, ajak teman, ajak saudara-saudara kita, ajak kawan-kawan kita, ajak tetangga-tetangga kita untuk berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara tanggal 17 April 2019, 4 hari lagi, untuk menggunakan hak pilih kita. Dan saya dan Pak Kiai Ma'ruf Amin menjamin persahabatan dan silaturahmi saya dan Pak Kiai dengan Pak Prabowo dan Pak Sandi. Waktu Anda habis, Bapak. Tidak pernah putus. Baik. Kita semuanya sebagai anak bangsa, Bapak, jangan saling membenci dan bermusuhan. Kita semuanya satu, Bapak. Indonesia. Baik. Para pendukung harap tenang. Para pendukung tenang dulu. Kesempatan terakhir kita berikan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Bapak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktunya sama, 4 menit, dimulai ketika Bapak berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah begitu baik kepada Prabowo Sandi. Kami juga berterima kasih kepada Indonesia yang luar biasa memberikan keluasan kepada kami. Oleh karena itu kami berkomitmen berdua untuk tidak mengambil gaji serupiah pun jika kami mendapatkan amanah ini.
Kami akan memberikannya kepada negara, kaum yatim, kaum duafa. Kami juga meyakini, insya Allah, Allah yang maha membolak-balikan hati akan memberikan arahan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang terbaik. Bagi kami, saatnya tentukan pilihan terbaik buat masa depan kita, masa depan anak-anak cucu kita. Kami bertekad menghadirkan pemerintahan yang kuat. Saatnya kita ajak kerabat-kerabat kita, sahabat ke TPS, karena TPS singkatan adalah tusuk Prabowo Sandi. Mau cari kerja gampang, tusuk Prabowo Sandi. Mau pemerintahan bersih, tusuk Prabowo Sandi. Mau harga-harga beras bahan pokok murah terjangkau, ke TPS, tusuk Prabowo Sandi. Mau harga listrik turun, ke TPS, tusuk Prabowo Sandi. Mau tenaga medis pasien ingin BPJS diperbaiki, tusuk Prabowo Sandi. Guru honorer mau kesejahteraan dan status lebih baik, tusuk Prabowo Sandi. Anak muda mau mendapatkan lapangan kerja, tusuk Prabowo Sandi. Mau PKH kita tingkatkan menjadi PKH plus, tusuk Prabowo Sandi. Petani ingin mendapatkan pupuk lebih baik, tusuk Prabowo Sandi. Stop impor saat panen, tusuk Prabowo Sandi. BUMN kuat sebagai benteng ekonomi, tusuk Prabowo Sandi. Rabu 17 April, mari kita ke TPS untuk tusuk Prabowo Sandi. Terima kasih, your turn bro. Jadi dalam kesempatan ini menjawab sebagai penutup, hanya untuk keterangan bahwa undang-undang desa itu sebetulnya sudah ada sebelum Bapak jadi presiden, dan itu salah satu inisiatornya adalah saya sendiri sebagai ketua umum HKTI, dan itu ada rekaman, semuanya ada, dan alhamdulillah itu sudah digolkan, dan itu adalah hak rakyat, dan itu tidak perlu untuk dipolitisasi. Itu adalah hak rakyat di desa. Kemudian juga dengan klaim bahwa Freeport itu keberhasilan bagi Indonesia, saya ingin pertanyakan, karena katanya kita akan menguasai 51%, tetapi pihak sana sudah melaporkan bahwa keuntungannya mereka kuasai 82%. Jadi di mana keberhasilan untuk bangsa Indonesia? Tetapi memang sudah kita mau selesai kampanye ini. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua kelompok yang mendorong gerakan kami, gerakan kebangkitan rakyat, partai-partai koalisi adil makmur, para ulama. Kami akan hormati dan laksanakan fakta integritas yang kami tanda tangani bersama Ijtimah Ulama. Relawan-relawan, emak-emak semua yang telah memberi uang kepada kita, karena kita tidak mampu memberi uang kepada pendukung-pendukung kita, dan mereka menitip harapan kepada Prabowo Sandi. Para nelayan, para buruh, para tukang ojek, guru-guru honorer, tenaga medis, anak-anak muda dimanapun, Prabowo Sandi akan membela kalian. Terima kasih. Harap tenang, harap tenang. Sekali lagi kita berikan apresiasi kepada kedua pasang, baik Pak Joko Widodo